Dalam beberapa hari lagi, kamu akan pergi ke alam Kunlun. Aku punya permintaan untukmu. Xiao Chen berkata, Senior, katakan saja padaku. Saya pasti akan melakukan segalanya sesuai kemampuan saya. Leng Tianhe mengungkapkan sedikit kekhawatiran dalam tatapannya. Dia bergumam, ketika era kejeniusan datang, bencana besar akan menyusul. Era sebelumnya, 5.000 tahun lalu, berakhir dengan damai. Namun hukum alam tidak akan berubah. Bencana yang akan datang mungkin akan menjadi bencana terbesar dalam 10.000 tahun terakhir. Di masa depan, jika Anda berhasil mendaki ke puncak Dao, mohon jaga paviliun sahabat surgawi. Xiao Chen tersenyum pahit. Sulit untuk mencapai puncak Dao. Senior, masalah ini mungkin masih terlalu jauh di masa depan. Anda terlalu memikirkan hal ini. Leng Tianhe menghela nafas pelan dan berkata, saya tidak terlalu memikirkan hal ini. 10.000 tahun yang lalu, dinasti Tianwu yang agung lenyap seperti asap. 9 pembuluh darah naga dari benua Tianwu lolos, dan energi spiritual dunia berubah menjadi kacau. Bahkan sampai saat ini, belum pulih. Xiao Chen masih merasa Leng Tianhe terlalu mengkhawatirkan. Namun, setelah memikirkannya, dia setuju, suatu hari, jika saya berhasil mencapai puncak Dao, saya pasti tidak akan duduk diam dan mengabaikan paviliun sabre surgawi. Setelah meninggalkan kamar Leng Tianhe, Xiao Chen menghabiskan setengah hari lagi untuk menyempurnakan pil penghenti wajah. Kemudian, dia memberikannya kepada Liu Ruyue. Nasihat Leng Tianhe telah memperluas pemikiran Xiao Chen secara signifikan. Dia bermaksud menghabiskan hari-hari terakhirnya di alam kubah langit di lembah Kaisar Guntur. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan kesempatannya untuk memajukan negaranya menjadi wasiat abadi yang ditinggalkan Kaisar Guntur. Mata Liu Ruyue berkabut saat dia memeluk Xiao Chen. Dia menolak melepaskan Xiao Chen untuk waktu yang lama. Xiao Chen, apakah ini selamat tinggal selamanya? Xiao Chen merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Dia menyeka air mata Liu Ruyue dan tersenyum. Jelas tidak, tunggu saja sampai aku kembali. Setelah keduanya menghabiskan malam panjang bersama dalam kasih sayang, Xiao Chen memberi ciuman lembut di dahi Liu Ruyue ketika dia tertidur lelap. Lalu, dia mengenakan pakaiannya dan pergi diam-diam. Saat ini, langit belum cerah. Xiao Chen melirik puncak Qingyun yang indah untuk terakhir kalinya. Dia memiliki terlalu banyak kenangan tentang gunung ini. Dia tidak tahu kapan dia bisa kembali lagi setelah pergi kali ini. Namun, dia harus pergi ke daratan Kunlun. Tidak peduli betapa dia tidak sanggup untuk pergi, dia harus menekan perasaan itu jauh di lubuk hatinya. Sudah waktunya untuk pergi. Sejak zaman kuno, yang kuat ditakdirkan untuk kesepian. Sejak Anda memutuskan untuk mendaki ke puncak kultivasi, Anda sudah ditakdirkan untuk kesepian, kata Ao Jiao lembut. Di masa lalu, Ao Jiao pernah melihat pemandangan serupa selama kebangkitan Kaisar Guntur. Dia juga merasakan penyesalan yang mendalam. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan berhenti mengenang gunung ini, menguatkan dirinya untuk pergi. Ketika Xiao Chen terbang di atas kota Sabre, dia menemukan seorang gadis yang dikenalnya berdiri di atas kota. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu adalah Feng Feixue yang berpenampilan silang. Dia saat ini memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia terbang ke arahnya. Siu, sosok Xiao Chen melintas, dan dia langsung terbang untuk berdiri di hadapannya. Feng Feixue mengeluarkan cincin spasial dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Kuali naga Phoenix yang kau tinggalkan bersamaku ada di sana. Juga, semua materi yang dimiliki klan Feng untuk memurnikan harta karun rahasia telah ditempatkan di sana. Terakhir, ada 100.000 batu roh kelas tinggi. Saya harap mereka akan membantu Anda. 100.000 batu roh kelas tinggi adalah jumlah yang besar. Saat ini, Xiao Chen hanya memiliki total 80.000 batu roh kelas tinggi. Dia sangat membutuhkan batu roh kelas tinggi. Benda-benda tersebut akan sangat berguna untuk berkultivasi atau membeli barang-barang di daratan Kunlun. Terima kasih banyak. Feng Feixue tersenyum lembut dan tiba-tiba mencium bibir Xiao Chen. Dia berkata, ciuman ini adalah ucapan terima kasihku padamu. Sekarang, saya memiliki kendali penuh atas klan Feng. Saya akan membantu Anda mengurus paviliun sahabat surgawi dan klan Xiao. Xiao Chen menyentuhkan jarinya ke bibir dan tidak bisa menahan senyum. Dia berkata, saya baru tahu hari ini betapa berharganya ciuman saya. Apakah kamu ingin memberiku beberapa ciuman lagi? Feng Feixue tersipu merah saat dia tertawa. Saya tidak berani bersikap kurang ajar itu. Gadismu itu akan membunuhku. Ayo pergi. Berhentilah berlama-lama. Saat matahari terbenam, Xiao Chen mencapai lembah Kaisar Guntur. Ketika banyak lelaki tua yang duduk di atas lembah melihat Xiao Chen, mereka ketakutan. Beberapa dari orang-orang ini adalah bagian dari kelompok yang terakhir kali dirobohkan Xiao Chen. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung berpencar dan melarikan diri. Orang-orang ini benar-benar tidak punya nyali. Mereka berperilaku seolah-olah Anda akan memakannya. Dengan keberanian seperti itu, bagaimana mereka bisa mendapatkan peluang di lembah Kaisar Guntur?
Ao Jiao berkata dengan acuh tak acuh. Xiao Chen menemukan tempat yang bagus dan duduk bersila. Dia berkata dengan tenang, baguslah mereka pergi. Ini akan menjadi lebih tenang. Guntur bergemuruh di telinga Xiao Chen. Saat kehendak guntur melayang di awan, ia memancarkan tekanan yang mengerikan. Bahkan setelah beberapa ribu tahun, ia tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang, seolah-olah ia akan ada selamanya. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benak Xiao Chen. Dia bertanya, Ao Jiao, menurutmu apakah aku akan dapat segera memahami keinginan Guntur jika aku langsung menelan keinginan ini? Ao Jiao mendengus dingin. Itu mudah untuk dikatakan. Karena ini adalah kehendak Guntur yang abadi, bagaimana orang lain bisa menundukkannya? Anda hanya dapat melakukannya jika Anda lebih kuat dari Kaisar Guntur saat itu. Xiao Chen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia menutup matanya dan mulai merasakan keinginan Guntur dengan tenang. Raja bela diri setengah langkah yang diusir Xiao Chen belum pergi jauh. Mereka semua berdiri di tempat yang berjarak 1 kilometer dari lembah Kaisar Guntur, tersenyum dingin saat mereka melihat Xiao Chen. Orang ini sungguh ceroboh. Lembah Kaisar Guntur tidak pernah mengizinkan Raja bela diri ke atas untuk tinggal di sana sebelumnya. Kami hanya akan menunggu sebentar dan melihat bagaimana dia disambar petir. Itu adalah petir ilahi yang abadi. Bahkan puncak marsial monark tidak akan mampu menanggungnya. Saat dia mati, kami akan membagi hartanya secara merata. Meskipun Xiao Chen tidak membuka matanya, rasa spiritual yang dia keluarkan berhasil menangkap semua kata dan ekspresi kelompok orang ini. Xiao Chen tersenyum tipis pada dirinya sendiri dan mengabaikan mereka. Dia adalah penerus Kaisar Guntur dan memiliki pedang bayangan bulan sebagai buktinya. Mengapa petir ilahi yang abadi akan menyambarnya? Orang-orang ini akhirnya akan kecewa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tanah sunyi kuno, danau pemusnahan surgawi. Seorang pria yang membawa pedang panjang di punggungnya berjalan dengan tenang di permukaan kehijauan. Saat ia melakukan perjalanan di atas air, riak menyebar. Awan putih melayang di langit di atas, membentang ribuan kilometer. Namun, ada tanda hitam di langit putih ini, ada sesuatu yang jelas aneh. Ketika seseorang berjalan mendekat, ia akan menemukan bahwa tanda hitam itu adalah kumpulan awan hitam tebal. Sebuah pulau yang dipenuhi energi yin terletak di bawah awan gelap. Pemuda yang membawa pedang di punggungnya melihat pemandangan di depan dan berkata, markas besar gereja kegelapan terlihat seperti yang diharapkan. Orang ini tepatnya adalah Chu Chaoyun yang belum pernah terlihat sejak kompetisi pemuda 5 negara. Tanpa diduga, entah kenapa, dia muncul di sini. Beberapa kultivator kuat berdiri di belakang Chu Chaoyun, aura mereka tak terduga. Di antara mereka adalah pemimpin gereja suci surgawi, penguasa ksatria hitam misterius Sabana Iblis, dan pemimpin kelompok naga hitam. Berbagai karakter penting saat ini berdiri di belakang Chu Chaoyun dengan ekspresi hormat yang aneh. Di ruang rahasia di dalam istana di pulau itu, seorang pria dengan ki hitam mengelilinginya duduk bersila. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa pria berpakaian hitam ini tampak agak mirip dengan Xiao Chen. Siu, gambar pria berpakaian hitam yang duduk bersila berdiri dan perlahan berubah menjadi padat. Segera, itu hampir identik dengan orang aslinya. Klon itu mendorong pintu ke ruang rahasia. Penjaga yang berdiri di samping berseru kaget, Guru Gereja, Anda telah mengakhiri kultivasi tertutup Anda. Saya akan pergi dan memberitahu penjabat Guru Gereja. Saya hanya tiruan, tidak perlu mempermasalahkan hal ini. Pria berpakaian hitam itu tersenyum tipis dan terus berjalan. Segera, penjabat Guru Gereja bergegas bersama sekelompok murid. Ketika dia melihat orang ini, dia segera berlutut dan berkata, Guru Gereja, mengapa Anda keluar dari kultivasi tertutup Anda? Pria berpakaian hitam itu melambaikan tangannya, dan kekuatan tak berbentuk langsung menarik sekelompok orang ini kembali berdiri. Dia berkata, ikutlah denganku untuk menemui tamu kita. Hu Qi, pria misterius berpakaian hitam dari gereja kegelapan melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu ke udara. Dalam beberapa napas, mereka tiba di hadapan Chu Chaoyun. Ketika pria misterius berpakaian hitam itu melihat Chu Chaoyun, dia tersenyum tipis. Menarik, 10.000 tahun yang lalu, saya menghancurkan dinasti Tianwu. Hari ini, sekelompok keturunan dinasti Tianwu ada di sini untuk bekerja sama dengan saya. Chu Chaoyun tersenyum dengan hati-hati dan berkata, selama tujuan kita selaras, tidak masalah dengan siapa kita bekerja. Namun, kekuatanmu agak mengecewakanku. Tepat setelah Chu Chaoyun berbicara, nyala api keemasan tiba-tiba menyala di matanya. Api surgawi, yang tampak seperti emas cair, mengalir keluar dan langsung menerangi pria berpakaian hitam itu. Kekuatannya cukup bagus. Sayangnya, ini terlalu lambat. Klonku yang tidak penting bisa menghindarinya dengan mudah. Pria misterius berpakaian hitam muncul kembali di depan Chu Chaoyun dan tersenyum. Kemudian, dia menggunakan tangannya sebagai pedang dan menusukkannya ke dada Chu Chaoyun. Sial, seberkas cahaya keemasan jatuh dari langit di atas dan berubah menjadi padat.
Ketika tangan pria berpakaian hitam itu mengenai dada Chu Chaoyun, itu mengeluarkan suara logam, menyebabkan udara bergetar. Kak bisa. Cahaya padat itu pecah seperti pecahan kaca dan jatuh ke danau tenang di bawahnya. Kemudian, mereka meledak dan membuat pilar-pilar air membubung ke udara. Ketika cahayanya menghilang, pria misterius berpakaian hitam itu tersenyum tipis dan berkata, tidak buruk. Pemahamanmu terhadap keterampilan nenek moyangmu lumayan. Sama untukmu. Saat itu, pedang Kaisar Azure tidak melumpuhkanmu, balas Chu Chaoyun, tidak menunjukkan rasa takut pada orang ini. Dia melanjutkan, mari kita langsung ke pokok permasalahan. Bukakan pintu ke dunia iblis untukku. Pria misterius berpakaian hitam itu berkata dengan tidak tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru. Kami masih harus menunggu satu orang. Tanpa dia, bahkan jika kamu pergi ke dunia iblis, kamu tidak akan bisa mempelajari teknik tingkat tinggi dari ras iblis. Hah, tepat pada saat ini, seorang gadis berkerudung dan gaun ungu datang dari Cakrawala. Gadis ini memiliki tanda ungu di dahinya dan matanya yang mempesona. Sekilas pandang dari gadis ini akan membuat orang menyerah pada nafsunya, selamanya terjerumus ke dalam kebobrokan. Warna kulit Chu Chaoyun menunjukkan kekhawatirannya. Dia merasakan bahaya tak berbentuk dari gadis ini. Dia bertanya, siapa dia? Dia adalah Leng Yue, salah satu dari 18 Raja Iblis dari dunia iblis jurang dalam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Matahari terbit dan terbenam. Dalam beberapa hari terakhir, gemuruh guntur dari lembah Kaisar Guntur tidak pernah berhenti. Sudah 5 hari. Mengapa petir belum menyambar orang ini sampai mati? Ini tidak masuk akal. Ini sungguh aneh. Dalam 5 hari terakhir, kami bahkan tidak mengambil lebih dari 1 langkah pun. Namun, petir ilahi abadi itu sepertinya mengenali bocah ini, tidak melakukan apapun padanya. Saya mulai merasa sedikit pusing. Esensiku hampir habis. Jika kita terus menunggu seperti ini, kita akan jatuh ke air terlebih dahulu sebelum dia disambar petir. Mari kita terus menunggu. Orang ini adalah jenius naga sejati tingkat raja. Pasti ada banyak batu roh, pil obat, dan segala macam harta karun di tubuhnya. Memang ini kesempatan langka. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan sesuatu tanpa melakukan usaha apapun. Semua raja bela diri setengah langkah yang menunggu Xiao Chen disambar petir kehabisan esens satu persatu. Namun, mereka masih menunggu dengan penuh antisipasi, mengatupkan gigi saat berjuang untuk bertahan. Di atas lembah Kaisar Guntur, Xiao Chen membuka matanya. Matanya sekarang dipenuhi lampu listrik ungu. Dalam 5 hari terakhir, pemahaman Xiao Chen tentang petir meningkat 1 tingkat lagi. Tidak ada petir yang melekat di dunia ini. Berbeda dengan atribut seperti angin, api, atau air, yang bertahan dalam jangka waktu lama, petir tidak dapat muncul dengan sendirinya. Mengumpulkan angin dan awan diperlukan untuk menghasilkannya. Tanpa angin, atau tanpa awan, tidak akan ada kilat. Itu seperti kilat ilahi abadi di lembah Kaisar Guntur ini. Jika tidak ada angin di sini dan tidak ada awan gelap yang tersisa, tidak peduli betapa perkasanya Kaisar Guntur, dia tidak akan pernah mampu membuat kehendak Gunturnya abadi. Memahami hal ini, Xiao Chen memperoleh gambaran samar tentang kehendak Guntur. Meskipun dia belum melewati ambang batas, dia telah memperoleh arah yang kasar. Berbeda dengan sebelumnya, dia tidak lagi bingung. Xiao Chen berdiri dan bergumam pada dirinya sendiri, dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Saatnya berkumpul di Dragon Ceiling City. Dia melirik ke arah Martial Monarch setengah langkah yang menunggu petir menyambarnya. Dia tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Xiao Chen dengan lembut mendorong dari tempatnya berada, dan gambar Azure Dragon muncul, bergerak ke atas dan ke bawah. Dia diam-diam tiba di belakang orang-orang ini dan bertanya, "Senior, tunggu apa lagi? Apa lagi yang bisa kita tunggu? Kami sedang menunggu bocah nakal itu tersambar petir," kata salah satu lelaki tua itu dengan putus asa dengan gaya santai. Beberapa orang berbalik dan melihat Xiao Chen di belakang mereka. Mereka memucat dan panik, segera mundur. Haha, meskipun kamu tidak kompeten, hatimu agak kejam. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan tersambar petir. Xiao Chen menunjuk, dan angin serta awan bergerak di langit. Awan berjatuhan, dan sambaran petir turun dari langit. Itu mengenai orang yang berbicara sebelumnya dan menjatuhkannya ke dalam air. Hanya ketika awan bergerak barulah terjadi kilat. Namun awan tidak bergerak secara otomatis. Oleh karena itu, angin dibutuhkan. Xiao Chen berpikir sendiri sambil dengan santai menunjukkan pemahaman yang diperolehnya di lembah Kaisar Guntur selama beberapa hari terakhir. Seketika, petir menghujani dan menyambar semua raja bela diri setengah langkah yang menunggu Xiao Chen. Setelah disambar petir, mereka berteriak dengan sedih dan jatuh ke dalam air, hangus seluruhnya. Saatnya pergi ke kota penyegel naga. Melihat sekelompok lelaki tua yang tersambar petir, Xiao Chen tidak terus mempersulit mereka. Dia berdiri di atas gambar Azure Dragon dan menuju kota penyegelan naga yang jauh. Blur, kabur. Setelah Xiao Chen berada jauh,
gelembung muncul dari dasar sungai. Kepala-kepala yang menghitam muncul dari air, tampak seperti korban bencana. Mereka bertukar pandang. Mereka masih tidak mengerti apa yang terjadi. Itu tidak mungkin. Mengapa bocah itu tidak tersambar petir? Sebaliknya, kamilah yang diserang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kapal perang giok Istana Dewa bela diri melayang tinggi di atas kota penyegel naga. Itu memancarkan cahaya terang dan musik surgawi, mengambang di awan kemerahan. Awan gelap tebal yang tidak tersebar selama 5.000 tahun kini terbelah menjadi dua. Cahaya keemasan bersinar dari tengah. Saat menyinari bangunan kuno dan sederhana di kota penyegelan naga, bangunan tersebut tampak berlapis emas, kota itu tampak sangat indah. Para jenius dari 20 teratas peringkat naga sejati di alam kubah langit berdiri di haluan kapal perang ini. Saat mereka memandangi langit biru yang tak berbatas, mereka tampak luar biasa. Namun, mereka tampak gugup dan gelisah. Ada ribuan orang jenius di alam kubah langit yang luas. Namun, hanya 20 orang di antara mereka yang mendapatkan kesempatan untuk pergi ke daratan Kunlun, sebuah pencapaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, hati mereka sangat cemas. Wan Feng telah mengalahkan mereka sepenuhnya, memberi mereka pengakuan baru atas kekuatan mereka. Mungkin, saat orang-orang ini pergi ke daratan Kunlun, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan kembali harga diri yang mereka miliki selama 20 tahun terakhir dan menghilang dari pusat perhatian. Namun, orang-orang di sini juga adalah orang-orang yang penuh percaya diri. Antisipasi dan keinginan mereka mengalahkan kecemasan mereka. Tidak ada yang percaya bahwa mereka akan kalah. Mereka semua yakin bahwa selama mereka mempunyai kesempatan, mereka akan mampu membangun diri mereka kembali, mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya, bahkan jika mereka pergi ke alam Kunlun. Mereka masih muda, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Selama mereka berani bermimpi, tidak perlu takut pada dunia ini, betapapun kejamnya dunia ini. Pada saat ini, Yue Chenxi dan Old Feng sedang melihat ke kejauhan, jelas sedang menunggu seseorang. Gong Yangyu berdiri dengan tenang di belakang mereka berdua. Sekte utama dari sektenya di alam kubah langit jauh lebih lemah daripada sekte utama sekte langit tertinggi, itu hanya sekte peringkat 8. Setelah menegosiasikan beberapa persyaratan, Gong Yangyu memutuskan untuk pergi ke sekte langit tertinggi di alam Kunlun. Jika Gong Yangyu pergi ke sekte utamanya sendiri, dia pasti akan menerima perawatan yang lebih baik. Akan lebih mudah untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dari eselon atas di sekte yang relatif lebih lemah. Sekte langit tertinggi memiliki banyak orang jenius yang bergabung. Persaingan yang dihadapi di sana akan jauh lebih tinggi daripada di sekte utama Gong Yangyu. Perawatannya juga tidak sebaik. Ini adalah pilihan menjadi kepala ayam atau ekor burung phoenix. Pada akhirnya, Gong Yangyu memilih yang terakhir. Faktanya, sebagian besar orang di sini membuat pilihan serupa. Sekte utama mereka belum mencapai peringkat 9. Mereka mencari alternatif yang lebih baik. Pada saat ini, Yue Chenxi tersenyum dan berkata, dia ada di sini. Gong Yangyu memulihkan akalnya dan dengan cepat melihat sekeliling. Dia melihat sosok di kejauhan mengendarai gambar Azure Dragon bergerak naik dan turun. Orang ini menempuh perjalanan 1 kilometer dengan setiap langkah yang diambil. Orang ini dengan cepat menuju kapal perang giok. Dia tampil anggun, luar biasa, luar biasa. Meskipun dia menyembunyikan auranya, dia mengeluarkan aura yang tak terduga dan tiada taranya. Tentu saja, orang ini adalah peringkat pertama dari peringkat naga sejati, juara generasi muda alam kubah langit, pendekar pedang berjubah putih yang mengalahkan Wan Feng, naga sejati tingkat raja yang jenius, Xiao Chen. Xiao Chen ada di sini. Yue Chenxi bukan satu-satunya. Tatapan orang lain juga beralih ke Xiao Chen, ke pendekar berjubah putih yang tampaknya mampu menghasilkan keajaiban tanpa akhir. Saat itu, di alun-alun istana klan Wan Feng telah mempermalukan banyak pahlawan muda. Mereka merasa tidak yakin, tapi mereka semua kalah telak dari Wan Feng tanpa melakukan perlawanan apapun. Hanya Xiao Chen yang berhasil mengalahkan Wan Feng dengan sisa kekuatannya, setelah mengalahkan 36 Raja Bela Diri dan 8 Dewa Penjaga Agung. Dengan melakukan hal itu, Xiao Chen telah mendapatkan kembali kebanggaan bagi para pemuda di alam kubah langit. Maafkan saya, sepertinya saya sedikit terlambat, kata Xiao Chen agak sedih kepada Feng Tua. Melihat sekelilingnya, Xiao Chen memperhatikan sebagian besar orang yang diharapkan sudah hadir. Dia tidak mengira yang lain akan datang sepagi ini. Feng Tua tersenyum lembut dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Ada orang yang bahkan lebih lambat darimu. Xiao Chen menghitung dengan cermat dan menemukan bahwa hanya 19 dari 20 peserta teratas yang ada di sini. Chu Chaoyun adalah orang yang hilang. Aneh, mengingat bakat Chu Chaoyun, akan sangat disayangkan jika dia tidak pergi ke alam Kunlun, pikir Xiao Chen ragu pada dirinya sendiri. Di saat yang sama, Xiao Chen merasa sedikit kecewa. Dia masih belum menentukan pemenang sebenarnya antara dia dan Chu Chaoyun. Pertarungan di Wind Cloud Arena hanyalah permulaan. Di masa depan,
Ketika keduanya mencapai puncaknya, setidaknya akan ada satu pertempuran lagi. Jika Chu Chaoyun tidak pergi ke alam Kunlun, maka dia mungkin akan tertinggal jauh di belakang Xiao Chen, dan tidak akan pernah bisa mengejarnya lagi. Kami tidak menunggu lagi. Dia hanyalah seorang jenius tingkat rendah, namun dia berani bersikap seperti itu. Jika dia tidak tertarik, biarkan saja. Istana Dewa Perang tidak kekurangan orang-orang sekaliber itu. Suara tidak senang dari Patua Yin Ekstrim datang dari palka kapal. Huci. Begitu Patua Yin Ekstrim selesai berbicara, kapal perang giok itu melayang ke udara dengan kecepatan ekstrim, menuju cahaya keemasan yang tak terbatas. Awan gelap tebal yang terbelah menjadi dua perlahan membaik. Ketika celahnya benar-benar tertutup, kota penyegel naga kembali menjadi bayangan. Kota penyegel naga akan tetap demikian sampai awal zaman para jenius berikutnya. Baru setelah itu awan gelap di atasnya akan terbelah lagi dan memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan pekat menyelimuti kapal perang giok. Banyak kultivator, termasuk Xiao Chen, sangat penasaran, melihat sekeliling mereka. Namun, hanya cahaya keemasan yang mereka lihat. Mereka tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Bagaimana sebenarnya kapal perang ini bisa mencapai daratan Kunlun? Siu, pada suatu saat, cahaya keemasan yang mengelilingi mereka tiba-tiba menghilang. Bintang tak terbatas dan bima sakti yang luas muncul di depan mata semua orang. Biasanya, tidak ada seorang pun yang berani melihat ke arah terik matahari. Namun, itu hanyalah bola api kecil di mata mereka, itu tampak menakjubkan. Kadang-kadang, komet besar terbang dengan ekor panjang tertinggal di belakangnya. Mereka bersiul di depan wajah orang banyak, sehingga menimbulkan perasaan bahaya. Selaput transparan menutupi kapal perang giok, melindunginya dari komet. Apakah ini kosmos yang berbintang? Xiao Chen menemukan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari kehidupan sebelumnya tidak dapat menjelaskan kosmos berbintang ini. Jika dia memberitahu seseorang dari kehidupan sebelumnya bahwa sebuah kapal yang terbuat dari batu giok bisa melayang dan bergerak melintasi ruang angkasa, tidak ada yang akan mempercayainya, tidak peduli betapa delusinya mereka. Memalingkan kepalanya ke belakang, Xiao Chen menemukan bahwa alam kubah langit secara tak terduga hanyalah sebuah tablet batu kecil. Tablet batu ini memancarkan cahaya dari tulisan jimatnya. Dia sangat yakin bahwa tablet batu ini lebih besar dari kapal perang giok. Namun, bintang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti cahaya yang dipancarkannya. Pemandangan fantastis seperti itu tidak dapat dipahami bahkan setelah perenungan mendalam. Setelah kita melewati pusaran air di depan, kita akan tiba di alam Kunlun. Suara Feng Tua terdengar dari belakang Xiao Chen. Xiao Chen melihat ke depan. Pada suatu saat, pusaran air 7 warna telah muncul di alam semesta berbintang yang tak terbatas. Pusaran air itu sangat besar, sebesar planet. Feng Tua berkata dengan tegas, Xiao Chen, Yue Chenxi, dan Gong Yangyu, sekarang kita sudah di sini, saya harus memberitahu Anda lebih banyak tentang situasi di alam Kunlun. Beberapa dari mereka dengan cepat memperhatikan, tidak berani melewatkan detail apapun. Selain manusia, ada banyak ras lain dengan berbagai ukuran di alam Kunlun. Dunia Kunlun sangatlah luas, tak terbatas tanpa akhir adalah deskripsi yang tepat untuk itu. Area yang kita kendalikan sebagai manusia disebut domain Tianwu. Perang untuk mendapatkan sumber daya sering terjadi. Istana Dewa Perang mewakili semua sekte manusia, ini adalah tingkat otoritas tertinggi di domain Tianwu. Untuk saat ini, Anda tidak perlu memikirkan ras lain atau kota besar lainnya. Hanya domain Tianwu saja sudah cukup untuk Anda jelajahi. Anda bahkan mungkin belum selesai menjelajahinya seumur hidup Anda. Gong Yangyu bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu, seberapa besar sebenarnya domain Tianwu? Dibandingkan dengan benua Tianwu, mana yang lebih besar? Ketika Feng Tua mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia menjawab, tidak ada bandingannya. Domain Tianwu memiliki 108 prefektur. Bahkan yang terkecil pun sebesar negara besar di benua Tianwu. Yang sedikit lebih besar bahkan berukuran 2. Apalagi ini hanya kawasan berpenduduk saja. Jika kita memasukkan hutan belantara dan sisa-sisa kuno, jumlahnya akan jauh lebih besar. Ketika Xiao Chen dan yang lainnya mendengar ini, mereka tercengang. Hanya domain Tianwu umat manusia yang sudah memiliki area seluas itu. Kalau begitu, seberapa besarkah sebenarnya daratan Kunlun? Saya akan mengatakan satu hal terakhir. Anda semua memang jenius. Kalau tidak, sekte langit tertinggi tidak akan merekrutmu. Namun, jika Anda berharap untuk tidak melakukan apapun dan meminta sekte langit tertinggi untuk mengasuh Anda, itu tidak mungkin. Hal yang sama juga terjadi pada sekte lainnya. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, Anda harus menunjukkan kekuatan Anda dan membuktikan diri, untuk menonjol dari murid-murid lainnya. Old Feng menggunakan nada yang sangat serius saat mengucapkan kalimat terakhir itu. Yue Chenxi dan Gong Yangyu bertukar pandang, merasakan keseriusan masalah ini. Di sisi lain, Xiao Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia sudah menduga hal ini sejak lama.
Ada murid-murid jenius dari sekte utama sekte langit tertinggi di domain Tianwu dan para jenius lainnya dengan keberuntungan alam besar mereka yang direkrut oleh sekte langit tertinggi. Tak satu pun dari orang-orang ini yang biasa-biasa saja. Persaingan hanya akan semakin ketat. Dalam situasi sumber daya yang setara, talenta akan menonjol. Hanya mereka yang membuktikan diri mereka lebih layak untuk diasuh yang akan mendapatkan apa yang mereka cari. Segera, semua orang di haluan berteriak kaget saat kapal perang giok memasuki pusaran air 7 warna. Semua orang merasakan hisapan yang kuat. Sebelum kekuatan itu, tidak ada yang bisa melawan, mereka dipisahkan menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, roh terpisah dari tubuh. Mereka mempertahankan kesadaran dan kognisi mereka tetapi tidak dapat mengendalikan tubuh mereka sendiri. Keadaan yang aneh membuat semua orang ketakutan. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Potongan-potongan tubuh mereka segera berkumpul kembali. Tubuh mereka kembali ke kendali mereka. Tiba-tiba, mereka bisa melihat apa yang ada di hadapan mereka. Matahari cerah menggantung tinggi di langit tanpa batas. Hutan dan kota memenuhi daratan pegunungan di bawahnya. Gedung-gedung tinggi tampak sekecil semut dari tempatnya berada. Melihat dari atas, mereka tidak dapat melihat perbedaan apapun dari benua Tianwu. Kultivasi saya tampaknya sedikit meningkat, intisari saya menjadi lebih murni. Saya juga, rasanya intisari tubuhku mengatur ulang dirinya sendiri. Beberapa meridian yang sebelumnya diblokir kini terbuka. Apakah ini daratan Kunlun? Banyak kultivator muda dari alam kubah langit di haluan berseru dengan penuh semangat, ekspresi mereka jelas-jelas bersemangat. Xiao Chen mengedarkan intisarinya sedikit dan menemukan apa yang mereka katakan itu benar. Tingkat budidayanya sebagai Raja Bela Diri kelas rendah awal sudah agak maju. Aliran intisari di meridiannya lebih lancar, menghemat waktu setengah bulan untuk berkultivasi. Feng Tua tersenyum tipis. Hukum di alam bawah berbeda dengan hukum di alam atas. Pada entry pertama, setiap orang akan menerima sejumlah manfaat dari budidaya mereka. Meski tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kamu harus menghabiskan waktu ini untuk merasakan energi spiritual dari alam Kunlun. Sebelum Anda mencapai istana Dewa Bela Diri, Anda harus mencoba dan membiasakan diri. Tanpa perlu Feng Tua mengingatkan mereka, para pemuda di haluan sudah menutup mata dan duduk bersila, dengan rakus menyerap energi spiritual di sekitar mereka. Xiao Chen tidak buru-buru duduk. Dia mengedarkan intisarinya dan dengan santai meraih udara. Sebuah bola cairan yang terbentuk dari energi spiritual muncul di telapak tangannya. Bola cairan biru samar tampak jenuh, mengandung energi spiritual dalam jumlah besar. Xiao Chen bergumam, hanya dengan sekali genggaman, sudah ada energi spiritual sebanyak ini. Ada 10 kali lebih banyak di sini dibandingkan dengan negara jin besar yang kaya energi spiritual. Xiao Chen menjentikkan tangannya, dan intisarinya membuat bola cairan itu berputar dan terbang ke kejauhan sebelum meledak. Bola cairan berubah menjadi kabut, menyebar ke sekeliling. Namun, tidak ada sedikit pun riak di angkasa. Aneh, di alam kubah langit, serangan biasa saya dapat merobek ruang. Sebelumnya, saya telah memasukkan setetes intisari terkompresi ke dalam bola cairan itu, namun itu tidak menghasilkan satu pun riak spasial. Kejutan muncul di mata Xiao Chen saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ruang di dunia Kunlun ini terlihat jauh lebih kokoh daripada di dunia kubah langit. Pembatasan hukum alam terhadap petani lebih besar. Mari coba lagi. Kali ini, Xiao Chen berusaha lebih keras. Dia menggunakan 50% dari intisarinya dan 60% niat pedang yang dipahaminya. Lalu dia menunjuk dan mengirimkan sehelai pedang tajam Qi ke samping. Pedang Qi yang tajam seperti kilatan sinar matahari. Itu segera menghilang dari pandangan Xiao Chen. Kemanapun pedang Qi lewat, riak samar muncul di kedua sisi. Riak-riak itu menyebar ke angkasa seperti batu yang jatuh ke air yang tenang. Mengingat hal ini, Xiao Chen sekarang yakin bahwa ruang di alam Kunlun ini jauh lebih kokoh. Jika ia menggunakan bangunan sebagai metaforanya, maka ruang di dunia kubah langit adalah sebuah bangunan kayu, sedangkan ruang di dunia Kunlun adalah sebuah menara baja yang tinggi. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya, perbedaannya terlalu ekstrim. Xiao Chen menarik tangannya dan berkata dengan lembut, di ruang yang kokoh, kemajuan kultivasi, kecepatan terbang, dan kekuatan teknik bela diri akan menerima lebih banyak batasan. Tidak heran intisari Wan Feng begitu murni. Karena hukum Dao Surgawi, penindasan terhadap para kultivator di sini jauh lebih kuat daripada di alam rendah. Mengingat hal ini, para kultivator dari alam bawah seperti mereka memiliki kelemahan alami, dibandingkan dengan para jenius yang sudah terbiasa dengan hukum alam di alam Kunlun. Setiap kultivator yang sombong dan sulit diatur yang datang ke sini dan tidak yakin dengan kekuatan para jenius lokal akan mendapat pelajaran yang keras. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jauh di kejauhan, dua gadis berdiri di atas Azure Luan yang dipenuhi api. Gadis di sebelah kanan mengenakan gaun hijau. Dia tampak cantik dan anggun, sopan dan imut. Gadis ini sudah dianggap sangat cantik. Namun, gadis di sebelah kiri,
yang mengenakan gaun merah, bahkan lebih menonjol. Kulitnya berkilau dan giginya tajam. Dia seperti api yang berkobar, wanita cantik kelas atas. Saat Azurel Luan terbang dengan cepat melintasi langit, pedang tajam Qi dengan aura yang berkembang terbang dari samping. Gadis di sebelah kanan bereaksi sangat cepat. Dia menunjuk, mengirimkan pedang Qi yang berapi-api dari jarinya, dan teriakan Phoenix yang bergema terdengar. Pedang Qi memancarkan cahaya api yang menyilaukan, auranya juga berkembang pesat. Ketika bentrok dengan pedang Qi, dengan cepat ia melelehkan pedang Qi. Setelah beberapa saat, pedang Qi berubah menjadi awan uap dan tersebar. Gadis di sebelah kiri berkata dengan heran, pedang Qi siapa itu? Itu sebenarnya memaksa kakak Nuan untuk menggunakan api suci burung vermilion. Gadis dengan nama keluarga Nuan memandangi kapal perang giok di kejauhan. Dia melihat sosok putih buram dan berkata dengan lembut, untaian pedang Qi ini tidak hanya terdiri dari intisari yang sangat murni tetapi juga mengandung maksud pedang yang dipahami 60%. Jika saya ingin menghancurkannya dengan santai, saya perlu menggunakan api suci Vermilion Bird. Di saat yang sama, gadis ini juga merasa terkejut. Dia mengenali lambang di kapal perang itu. Itu milik utusan penyambutan Istana Dewa Perang. Seorang jenius tingkat rendah pasti telah meluncurkan pedang Qi ini. Namun, tidak ada Qi yang membunuh di dalamnya. Ini seharusnya hanya menjadi ujian biasa yang dilakukan oleh seorang kultivator tingkat rendah. Ini bukan masalah. Ayo, aku akan membawamu ke peringkat-peringkat putra surga yang bangga. Saat Xiao Chen merenungkan perbedaannya, para pemuda di haluan membuka mata mereka. Sinar terang yang memancarkan rasa percaya diri yang kuat muncul di mata mereka. Beberapa dari mereka bahkan mulai tertawa terbahak-bahak. Energi spiritual yang sangat padat. Tidak heran jika Wan Feng dapat dengan mudah mengalahkan begitu banyak dari kita sebagai raja bela diri kelas rendah. Dia hanya memiliki tabungan yang sangat kaya. Itu benar, dengan sedikit waktu, kami pasti akan melampauinya. Bukan karena sumber dayanya lebih banyak daripada sumber daya kita, tetapi dia telah menghabiskan lebih banyak waktu di alam Kunlun. Cepat atau lambat, kami akan membalas dendam. Para kultivator merasakan tubuh mereka dipenuhi energi spiritual setelah berkultivasi beberapa saat. Mereka merasa luar biasa, melupakan kecemasan mereka sebelumnya. Ekspresi mereka sekarang dipenuhi kegembiraan seolah-olah mereka hidup kembali. Xiao Chen sedikit mengernyit tetapi tidak mengatakan apapun. Kekuatan Wan Feng tidak bisa dijelaskan sesederhana itu. Bahkan di domain Tianwu, tidak sembarang orang bisa memahami teknik Wan Feng, yang melampaui kondisi puncak es. Selain itu, setiap orang memiliki akses terhadap energi spiritual ini. Di alam Kunlun, hal ini sama lazimnya dengan Bok Choy, tidak perlu terlalu bersemangat tentang hal itu. Catatan TL, sama lazimnya dengan Bok Choy adalah sayuran yang umum ditemukan di pasar. Ini adalah ungkapan umum untuk mengatakan sesuatu dapat dengan mudah ditemukan. Pada akhirnya, mereka masih muda, mereka belum dewasa, gumam Feng tua pelan, menggelengkan kepalanya sedikit. Ledakan. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya keemasan datang dari depan. Istana terapung raksasa muncul di hadapan semua orang. Kabut mengelilingi istana itu, membuatnya tampak semakin misterius. Ketika kapal perang giok semakin dekat, mereka menemukan tulisan, Gerbang Selatan Istana Dewa Bela Diri, di atas gerbang. Kita sudah sampai. Kalian semua, cepat turun. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, para tetua sekte Anda akan menjelaskannya. Suara santai Pak Tua Yin ekstrim terdengar dari palka kapal perang. Feng Tua berkata, ayo turun. Saya akan membawa Anda ke Istana Dewa Bela Diri untuk mendaftarkan diri. Setelah itu, kami akan memberi peringkat Anda pada peringkat putra surga yang bangga. Saat Xiao Chen hendak turun dari kapal perang, dia tiba-tiba merasakan tatapan yang intens dan penuh kebencian. Ketika dia menoleh, dia melihat Wan Feng menatapnya dengan dingin dari celah jendela kapal perang. Matanya dipenuhi kebencian yang tak terbatas. Kebencian yang terlalu besar, seperti dia ingin memakan Xiao Chen hidup-hidup namun itu pun tidak meredakan kebenciannya, tampak sangat menakutkan. Xiao Chen berpikir dalam hati, mengapa orang ini merasa begitu benci? Saya hanya mengalahkannya di hadapan semua orang. Jika dia tidak puas, dia bisa menantangku lagi. Mengapa harus memberikan tatapan menakutkan seperti itu? Tentu saja, dia tidak tahu tentang Jin Dabao yang mempermalukan Wan Feng. Wan Feng menganggap semua penghinaan hari itu berasal dari Xiao Chen. Jika Xiao Chen tidak melukai Wan Feng dengan parah, bagaimana mungkin Jin Dabao bisa memukuli Wan Feng, sehingga dia berlutut di tanah dan mengakui kesalahannya, memohon belas kasihan. Ketika Yue Chenxi melihat Xiao Chen dalam keadaan linglung, dia memanggilnya, Xiao Chen, saatnya pergi. Menarik kembali pandangannya, Xiao Chen menjawab sambil tersenyum dan melompat dari kapal perang. Wan Feng mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan berkata dengan dingin, aku akan membuatmu merasa bangga dulu. Tunggu sampai saya menerobos ke Medial Great Martial Monarch. Saya pasti akan berbaris ke sekte langit tertinggi untuk mempermalukan Anda.
Istana luas itu berkilauan dengan cahaya keemasan samar di kabut spiritual yang tebal, tampak seperti surga di bumi. Dilihat dari kejauhan, Istana Dewa Bela Diri mengingatkan Xiao Chen pada kota terlarang di kehidupan sebelumnya, hanya saja kota itu melayang di udara. Catatan TL, kota terlarang adalah Istana Kekaisaran di Beijing, Tiongkok. Paviliun memenuhi tempat itu, segala macam bangunan sederhana dan tanpa hiasan berdiri tegak. Jika dilihat dari dekat, bahkan ditemukan gunung dan danau. Meski disebut istana, ini lebih seperti miniatur benua. Dengan para tetua dari berbagai sekte sebagai pemandu, para pemuda di kapal perang tiba di depan gerbang selatan Istana Dewa Bela Diri. Dua baris prajurit berbaju zirah emas dengan budidaya mendalam berdiri di bawah papan nama sederhana. Mereka menyaksikan tanpa ekspresi ketika para penggarap memasuki gerbang selatan. Kadang-kadang, orang-orang yang mengendarai spirit beast turun dari udara. Ada juga berbagai burung kecil dengan energi spiritual yang kuat terbang berkelompok. Jika dilihat lebih dekat, seseorang akan terkejut saat mengetahui bahwa burung-burung biasa itu memancarkan cahaya terang dari bulunya, dan energi spiritual mereka terasa luar biasa. Tanpa diduga, mereka adalah binatang roh peringkat 7. Beberapa burung yang lebih berani bahkan tidak takut pada para pembudidaya. Mereka terbang mengelilinginya, terus berkicau. Sekarang para pemuda dari alam kubah langit telah tiba di Istana Dewa Bela Diri, mereka sangat penasaran dengan apa yang mereka lihat, mereka terus mencari-cari tanpa henti. Old Feng tidak menyalahkan mereka atas keingintahuan mereka. Dia hanya tersenyum lembut dan memimpin ketiganya melewati para penjaga untuk berbicara dengan kepala penjaga lapis baja emas. Usai menyerahkan medali dan dokumen resmi yang membuktikan identitasnya, penjaga gerbang selatan langsung memperbolehkan rombongan untuk melewati antrian sepenuhnya. Pohon anggur emas ungu. Ini setidaknya merupakan tanaman anggur emas ungu yang berumur 1000 tahun. Tak disangka, hanya ditanam di pinggir jalan. Buahnya sudah matang. Ada juga pohon naga api. Usianya juga setidaknya 1000 tahun. Bunga putih yang mendalam. Setelah masuk, rombongan melihat pohon spiritual dan jamur roh ditanam dengan santai di sepanjang tepi jalan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Di sekelilingnya, pohon-pohon spiritual dan jamur roh yang sangat berharga di alam kubah langit memenuhi Istana Dewa Bela Diri yang luas, tumbuh seperti rumput liar. Xiao Chen tidak merasa terlalu heran. Pohon spiritual atau ramuan roh yang bertebaran di sepanjang jalan seperti ini pastinya bukanlah sesuatu yang berharga atau langka di sini. Karena mereka berada di dunia Kunlun, mereka tidak bisa menilai keadaan di sini berdasarkan ukuran dunia kubah langit. Old Feng dengan akrab memimpin ketiganya melewati jalan Istana Dewa Bela Diri. Segera, mereka tiba di depan sebuah aula besar. Kata-kata, Paviliun Putra Surga yang bangga, tergantung di atas pintu. Setelah memasuki aula besar, Feng Tua menyuruh ketiganya menunggu di sana terlebih dahulu. Kemudian, dia pergi untuk mengatur pembuatan medali identitas untuk ketiganya. Beberapa dari mereka mulai mengobrol santai. Ada juga beberapa pembudidaya dengan usia yang sama menunggu dengan penuh semangat di sekitar mereka. Apakah Anda kultivator dari alam bawah? 3 petani datang dari samping. Mereka merasa penasaran, jadi mereka bertanya pada ketiganya. Orang yang bertanya adalah seorang gadis dengan fitur wajah yang halus. Gadis ini berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Dia sudah menjadi Raja Bela Diri kelas rendah, dan auranya sangat stabil. Jelas, dia telah maju ke Raja Bela Diri kelas rendah sejak lama. Ketiganya saling bertukar pandang, lalu Yue Chenxi melakukan perkenalan. Ya, kami berasal dari alam kubah langit. Saya Yue Chenxi, dia adalah Xiao Chen, dan dia adalah Gong Yang Yu. Saya Bai Si. Keduanya adalah adik laki-lakiku, Bai He dan Bai Yu. Kami berasal dari sekte peringkat 8 di prefektur Qiong, Istana Beiming. Gadis itu mempertahankan senyumnya dan dengan hangat memperkenalkan kelompoknya yang terdiri dari 3 orang. Ketika 2 murid laki-laki di belakangnya mendengar bahwa kelompok Xiao Chen berasal dari alam kubah langit, tatapan mereka berubah menjadi menghina. Dan di sana aku berpikir mereka adalah para jenius dari salah satu dari 10 alam pertempuran besar. Ternyata mereka berasal dari peringkat terakhir Sky Dome Realm. Kakak senior Bai, ayo pergi. Tidak ada gunanya berbicara dengan mereka, kata murid istana Beiming bernama Bai Yu dengan acuh tak acuh. Bai He menimpali. Tidak kusangka orang-orang dari alam kubah langit ingin masuk dalam peringkat putra langit yang bangga. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Anda hanya akan menyia-nyiakan kesempatan. Bai Si berkata dengan tidak senang, bagaimana kalian berdua bisa mengatakan ini? Ini tidak sopan. Haha, kalau begitu, kakak senior, kamu bisa terus membuang waktumu di sini. Kami akan pergi dan melakukan persiapan. Saat kakak senior membawa kembali Sage Sky Lanterns, kami akan mencoba untuk masuk ke dalam peringkat putra surga yang bangga. Mereka berdua bahkan tidak repot-repot melirik Xiao Chen dan kelompoknya untuk kedua kalinya sebelum berbalik untuk pergi. Ketika Xiao Chen mengobrol dengan Ao Jiao, dia telah mempelajari beberapa hal tentang 10 alam pertempuran besar.
Dari 600 alam besar yang dikuasai Istana Dewa Bela Diri, 10 alam pertempuran besar adalah 10 alam besar teratas. Alam-alam ini menghasilkan ahli yang tak terhitung jumlahnya, banyak di antaranya terlahir jenius dalam pertempuran. Setiap tahun, para ahli dari dunia pertarungan akan memasuki dunia Kunlun. Mereka telah mendapatkan ketenaran yang cukup besar di domain Tianwu, di mana terdapat persaingan yang ketat. Dunia pertempuran sudah memiliki reputasi yang luar biasa. Semua orang mengakui bahwa para kultivator dari dunia pertempuran bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Bahkan penduduk asli domain Tianwu ingin berteman dengan mereka. Maaf, adik-adikku agak terlalu sombong. Namun, mereka bukan orang jahat, kata Bai Si meminta maaf. Ini bukan pertama kalinya Xiao Chen melihat orang seperti itu. Dengan mentalitasnya, kedua orang ini tidak akan berpengaruh apapun padanya. Dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Yue Chenxi merasa sedikit tidak puas, tapi melihat sikap tulus Bai Si, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan. Jangan membicarakan hal ini. Apa peringkat putra surga yang bangga ini? Kakak perempuan Bai, maukah Anda memberitahu kami lebih banyak tentang hal itu? Bai Si adalah orang yang ramah. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja. Peringkat putra surga yang bangga adalah peringkat paling otoritatif mengenai kekuatan pemuda domain Tianwu. Di domain Tianwu, selama usia seseorang tidak melebihi 40, mereka memiliki kesempatan untuk mencoba menempatkan diri mereka di peringkat putra surga yang bangga setiap tahunnya. Setelah seseorang mendapat peringkat, seseorang tidak hanya akan menjadi terkenal di domain Tianwu, mereka juga akan memperoleh banyak manfaat. Manfaat pertama adalah Istana Dewa Bela Diri akan memberikan remunerasi bulanan berupa mutiara pengumpul roh dan pil obat sesuai dengan peringkat pada peringkat putra surga yang bangga. Manfaat kedua adalah begitu seseorang memasuki peringkat, mereka akan mendapatkan kehendak seorang sage kuno. Para sage kuno lebih kuat dari kaisar bela diri modern. Untaian keinginan ini masuk ke dalam lautan kesadaran Anda. Di saat kritis, ini bisa menyelamatkan hidup Anda. Manfaat ketiga yang paling berdampak pada Anda. Jika Anda masuk ke dalam peringkat putra surga yang bangga, setelah Anda memasuki sekte Anda, mereka akan lebih memperhatikan Anda dan memfokuskan sumber daya pada Anda. Ketika ketiganya mendengar penjelasan Bai Si, mau tak mau mereka merasa gembira dengan peringkat putra surga yang bangga ini. Kakak senior telah kembali. Ayo cepat pergi. Setelah berkultivasi dengan sangat pahit selama 3 tahun, saya harus mendapatkan peringkat putra surga yang bangga kali ini. Tepat pada saat ini, Bai Yu dan Bai He berlari dengan cepat. Bai Si berkata sambil tersenyum, kakak pertamaku ada di sini. Aku akan pergi dulu. Ketika Xiao Chen dan yang lainnya menoleh untuk melihat, mereka melihat seorang pendekar pedang muda dengan aura luar biasa dan kultivasi yang tak terduga. 3 lentera melayang di depannya saat dia berjalan perlahan. Kelompok Xiao Chen juga melihat Feng Tua di belakang pendekar pedang itu. Demikian pula, Feng Tua memiliki 3 lentera yang melayang di depannya. Feng Tua mendatangi mereka bertiga dan berkata, ayo, ikuti aku ke tembok sage dan cobalah untuk masuk ke dalam peringkat putra surga yang bangga. Mengikuti Feng Tua, mereka bertiga tiba di depan tembok di aula. Dinding itu memiliki banyak gambar sage di atasnya, mengeluarkan aura kuno dan berlarut-larut. Setiap orang merasakan tekanan kuat yang menghalangi mereka untuk bernapas dalam-dalam. 1000 lentera yang disusun di bagian atas dinding menerangi ilustrasi tersebut, semakin meningkatkan aura para sage kuno. Nyala api di lentera membuka mata mereka bertiga. Tanpa diduga, mereka adalah miniatur manusia api. Meskipun manusia api itu kecil, jika kita memusatkan perhatian pada hal itu, orang-orang yang mereka gambarkan segera menjadi lebih besar dan lebih jelas dalam pikiran, rasanya seperti melihat orang yang sebenarnya. Baris pertama hanya ada 1 lentera, baris kedua ada 2, baris ketiga ada 4, 1000 lentera disusun sedemikian rupa. Nyala api dari 3 lentera teratas berwarna emas, cahayanya juga paling terang. Sepertinya ketiga lentera ini mengalahkan cahaya dari semua lentera lainnya. Setiap lentera mewakili bakat luar biasa di domain Tianwu. Mengingat jumlah cahaya yang dihasilkan ketiga lentera ini dan posisinya, akan sulit bagi orang untuk tidak menyadarinya. Feng Tua menghela nafas pelan dan berkata, kamu seharusnya sudah mendengar tentang ahli dari 3 lentera di atas. Mereka adalah putra suci dan putri suci dari 3 tanah suci. Yang paling atas adalah Feng Wuji dari gerbang bela diri suci. 2 di bawahnya adalah Nuan Muyun dari Istana Gairah Phoenix dan Xia Hou Jue dari kota Kaisar Putih. Feng Tua melanjutkan, 3 tanah suci adalah sekte kelas raja di domain Tianwu yang bahkan lebih kuat dari sekte peringkat 9. Mereka juga satu-satunya 3 sekte kelas raja di domain Tianwu. Xiao Chen mengangkat alisnya sedikit. Dia memikirkan tentang Azure Dragon Martial Spirit miliknya dan mau tidak mau tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. 3 tanah suci mungkin lebih hebat dan menakutkan di domain Tianwu ini. Namun, kebanyakan orang tidak akan membandingkan diri mereka dengan orang-orang dari 3 tanah suci.
7 raksasa generasi muda domain Tianwu tidak termasuk ketiganya. Juga sangat sulit untuk melihat ketiga orang ini. Feng Tua menunjuk ke 7 lampu yang diposisikan lebih rendah dan berkata, 7 orang ini berasal dari sekte peringkat 9 atau klan peringkat 9. Mereka semua sangat kuat, yang terlemah di antara mereka adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi. Yang terkuat di antara mereka bisa bertahan melawan Martial Sage dalam banyak gerakan. Mereka akan dapat melarikan diri dengan mudah jika mereka mau. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia merasa khawatir. Meningkatkan tingkat kultivasi seseorang di alam Kunlun jelas lebih sulit daripada melakukannya di alam kubah langit. Kualitas seorang Raja Bela Diri juga jauh lebih tinggi. Kesulitan mengalahkan seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi di sini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan yang ada di alam kubah langit. Hampir tidak ada kemungkinan. Mengingat kekuatan Xiao Chen saat ini, jika ia bertemu dengan Raja Bela Diri tingkat medial dari dunia Kunlun, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk meraih kemenangan. Jika pihak lain juga seorang kultivator jenius dan tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Xiao Chen, akan sulit bagi Xiao Chen untuk mengalahkannya. Ketujuh orang ini semuanya adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi. Mereka memiliki sekte atau klan peringkat 9 yang kuat di belakang mereka dan juga merupakan kultivator jenius. Orang-orang ini bisa membunuh Xiao Chen dengan mudah. Selain mereka, ada juga beberapa putra surga yang bangga berada di urutan kedua setelah 7 raksasa. Mereka sangat kuat. Jika mereka ditempatkan di alam kubah langit, mereka tidak akan takut pada Martial Sage biasa. Yue Chenxi dan Gong Yangyu mendengarkan dengan cermat kata-kata Feng Tua. Mereka merasakan tekanan kuat datang dari ribuan lentera ini, dan rasa cemas muncul di hati mereka. Berbeda dengan Yue Chenxi dan Gong Yangyu, Xiao Chen tidak merasa kecewa, meski ia juga merasakan tekanan. Ekspresinya tetap tidak berubah. Ketika Feng Tua melihat ekspresi Yue Chenxi dan Gong Yangyu, dia tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Umur rata-rata para penggarap alam Kunlun adalah 200 tahun. Dengan demikian, siapapun yang berusia di bawah 40 tahun dapat dianggap sebagai generasi muda. Usia rata-rata 1000 orang dalam peringkat putra surga yang bangga ini adalah 30 tahun. Dibandingkan dengan mereka, kamu masih sangat muda. Upaya pertama ini hanya untuk Anda memperluas wawasan. Tidak ada harapan pada Anda untuk hasil apapun. Sementara Feng Tua berbicara, para penggarap lain dari alam kubah langit juga tiba di tembok ini di bawah pimpinan tetua sekte mereka. Setiap orang mengenakan medali identitas baru dengan tulisan, kubah langit, di atasnya, yang memungkinkan orang lain mengetahui asal-usul mereka. Oleh karena itu, banyak orang berhenti untuk menyaksikan upaya mereka. Bai Yu dari Istana Beiming tersenyum dan berkata, ada banyak orang dari alam kubah langit. Namun, tidak ada satupun Raja Bela Diri tingkat medial. Pantas saja mereka selalu menduduki peringkat terakhir. Bai He menambahkan, jika mereka tidak dapat menembus ke medial Great Martial Monarch, itu membuktikan bahwa bakat mereka tidak bagus. Kakak senior Bai, terlepas dari semua itu, kamu masih mengobrol dengan mereka. Kamu hanya merendahkan dirimu sendiri. Bai dia tidak salah. Dengan bakat mereka, bahkan jika mereka memasuki sekte peringkat 9, mereka hanya akan menjadi murid luar. Paling-paling, mereka akan menjadi murid batiniah. Istana Beiming kami mungkin hanya sekte peringkat 8, tapi Anda semua adalah pewaris sejati. Tidak perlu berteman dengan karakter kecil dari sekte besar ini. Pendekar pedang muda di belakang ketiganya perlahan menambahkan, lebih baik berteman dengan ahli yang memiliki kekuatan serupa dengan Anda. Dengan bertukar gerakan satu sama lain dan mendiskusikannya, kalian akan dapat meningkat bersama. Ketika Bai He dan Bai Yu mendengar kata-kata pendekar pedang muda itu, senyum mereka semakin lebar. Melihat kakak senior pertama menguliahinya, Bai Si menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Haha, orang-orang dari alam kubah langit ada di sini untuk mencoba peringkat putra langit yang bangga juga. Tunggu sebentar, mari lihat. Pokoknya, ini akan cepat. Orang-orang itu akan pergi secepat mereka datang. Kita tidak perlu menunggu lama. Para penggarap lokal di sekitar domain Tianwu semuanya berdiri di samping, menonton dalam diam, menunggu lelucon terjadi. Brengsek, sekelompok orang sombong memandang rendah orang lain. Saya akan masuk ke peringkat untuk menunjukkannya. Segera, dua orang merasa sangat kesal. Mereka langsung mengambil lentera dan meneteskan darah ke dalamnya. Api langsung menyala di lentera. Nyala api berkumpul dan mencerminkan penampilan keduanya. Mereka tampak persis sama, hanya saja jauh lebih kecil. Pergi. Keduanya merasakan daya isap yang kuat datang dari dinding. Sambil meneriakkan seruan perang, mereka melemparkan lentera mereka ke arah dinding. Ketika kedua lentera itu berada dalam jarak 200 meter dari dinding yang dipenuhi lukisan sage yang tak terhitung jumlahnya, gambar dua sage melompat keluar dari dinding. Gambaran para sage menyusut hingga seukuran nyala api di lentera. Kemudian, mereka masing-masing melompat ke dalam lentera. Ruang seukuran telapak tangan di lentera sepertinya berubah menjadi dunia tersendiri. Gambar sage dan miniatur manusia api dengan cepat bertukar gerakan.
Bang! Namun, hanya dalam waktu singkat, manusia api di setiap lentera hancur. Lentera, yang padam apinya, segera bergoyang dan jatuh ke lantai. Kedua penggarap alam kubah langit yang mencoba memasuki peringkat putra langit yang bangga segera mengungkapkan ekspresi ngeri di mata mereka. Mereka berdua memucat dan muntah seteguk darah. Hahaha, mereka bahkan tidak bisa lulus ujian dasar. Tidak disangka mereka tanpa malu-malu menyatakan bahwa mereka akan masuk ke dalam peringkat putra surga yang bangga. Para kultivator muda lokal dari domain Tianwu semuanya tertawa terbahak-bahak, ekspresi mereka penuh dengan ejekan. Bai Yu dan Bai He hampir tertawa terbahak-bahak. Mereka berkata dengan lantang, kedua sampah ini hampir membuatku tertawa sampai mati. Mereka bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun dari Sage. Tidak disangka mereka tidak malu untuk mengatakan bahwa mereka ingin masuk ke peringkat putra surga yang bangga. Itu aku akan menemukan sepotong tahu dan menghancurkan diriku sampai mati dengannya. Wajah keduanya dari alam kubah langit berubah menjadi warna hijau dan ungu karena sangat malu karena tawa mengejek dari banyak pembudidaya lokal. Para penggarap alam kubah langit berikutnya yang mencoba masuk ke dalam peringkat putra langit yang bangga merasa terdorong. Mereka ingin membuktikan diri dengan sekuat tenaga. Namun, mereka kembali dengan tangan hampa. Tes dasar berhasil mengalahkan mereka semua. Bahkan yang terbaik dari mereka hanya bertahan 10 gerakan. Namun, mereka tetap tidak bisa menghindari pecahnya api dan lentera mereka jatuh ke lantai. Gong Yang Yu dan Yue Chenxi juga ikut mencobanya. Pada akhirnya, gambar Sage itu memadamkan apinya, dan lentera mereka pun jatuh. Setelah itu, Bai Qi dan Xuan Yuan Zantian melangkah maju, dan mereka akhirnya berhasil mendapatkan kembali wajah dari alam kubah langit. Keduanya bertahan selama 20 gerakan, lulus ujian dasar. Namun, ketika mereka mencoba untuk masuk ke peringkat putra langit yang bangga, lentera terakhir di baris terbawah mengalahkan dan menghancurkan api mereka. Orang-orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi yang mengatakan bahwa mereka telah mengharapkan hal ini. Bagaimana orang-orang dari alam kubah langit peringkat terakhir bisa masuk ke dalam peringkat putra langit yang bangga pada percobaan pertama mereka? Beri jalan, beri jalan. Kalian para jenius alam kubah langit bisa berhenti mempermalukan diri sendiri di sini. Anda harus kembali dan berlatih selama beberapa tahun lagi sebelum mencoba. Bai Yu dan Bai He dari Istana Beiming mengangkat lentera mereka, melambai pada Bai Qi dan yang lainnya. Hei, bocah nakal, kamu masih belum bergerak. Keduanya berkata setelah mereka berpisah dari kerumunan dan melihat Xiao Chen bersiap untuk melakukan usahanya. Bai Yu dan Bai He sudah menunggu beberapa saat. Mereka merasa sudah cukup lama melontarkan lelucon itu dan tidak ingin membuang waktu lagi. Mereka berkata dengan tidak sabar, jangan melebih-lebihkan diri sendiri. Apakah Anda masih berpikir ini adalah peringkat terakhir Sky Dome Realm Anda? Anda tidak akan pernah bisa mendapat peringkat di peringkat putra surga yang bangga. Enyahlah. Saat mereka berbicara, Bai Yu dan Bai He bersiap untuk melakukan upaya mereka juga. Mereka mencoba mendorong Xiao Chen ke samping. Namun, saat mereka hendak menyentuhnya, Xiao Chen tiba-tiba menoleh. Xiao Chen melepaskan puncak pembantaiannya. Sepertinya banyak roh jahat berteriak dari dalam matanya yang hitam pekat. Saya tidak suka orang menyentuh saya ketika saya mencoba untuk menembus peringkat. Nada suara Xiao Chen sangat tenang, dia juga tidak melepaskan auranya. Hanya pembantaian tak terbatas yang melewati matanya dan memasuki pikiran Bai Yu dan Bai He. Bai Yu dan Bai He merasakan ketakutan di hati mereka karena suatu alasan. Mereka mau tidak mau mengambil langkah mundur dari tatapan menakutkan itu. Keduanya bertukar pandang penuh rasa tidak percaya. Mereka pasti memiliki kultivasi yang sama, jadi mengapa mereka merasa takut pada orang ini? Melihat keduanya sudah mundur, Xiao Chen segera menarik kembali puncak pembantaiannya. Dia baru saja tiba di alam Kunlun dan masih belum cukup kuat. Dia tidak ingin menimbulkan masalah dan ingin tetap bersikap low profile. Bai Yu merasakan ketakutan di hatinya, tapi dia tidak ingin berkompromi dengan harga dirinya. Jadi dia berkata, kalau begitu, saya izinkan Anda mencoba dulu. Mari kita lihat trik apa yang bisa Anda lakukan. Saya tidak percaya bahwa sampah apapun dari alam kubah langit dapat masuk ke peringkat putra surga yang bangga pada percobaan pertama mereka. Para pembudidaya lokal di sekitarnya juga tidak percaya bahwa Xiao Chen akan berhasil dalam usahanya. Lagi pula, sebagian besar orang dalam peringkat tersebut berusia lebih dari 30 tahun. Di daratan Kunlun, umur rata-rata para kultivator adalah lebih dari 200 tahun. Jadi siapapun yang berusia di bawah 40 tahun dianggap sebagai generasi muda. Saat ini, Xiao Chen berusia 21 tahun. Kesenjangan yang jelas antara akumulasi yang ia miliki dengan orang-orang yang telah berada di dunia Kunlun sejak masa kanak-kanak adalah hal yang wajar. Feng Tua memperhatikan saat Xiao Chen bersiap untuk melakukan usahanya. Dia diam-diam menyimpan beberapa antisipasi di dalam hatinya. Dia mengira sisanya akan gagal dalam upaya mereka untuk mendapatkan peringkat di peringkat putra surga yang bangga. Domain Tianwu sangat luas dan tidak terbatas.
Ada jutaan petani dari generasi muda. Agar ribuan orang teratas bisa menonjol dari jutaan orang ini, mereka tidak mungkin lemah atau biasa-biasa saja. Terlebih lagi, mengingat usia dan akumulasi para penggarap alam kubah langit, mereka pasti tidak akan berhasil pada percobaan pertama mereka. Memperluas wawasan mereka di sini sudah cukup. Adapun penghinaan yang dialami para penggarap alam kubah langit, ini dilakukan dengan sengaja oleh para tetua dari berbagai sekte. Banyak dari para kultivator yang datang ke domain Tianwu untuk pertama kalinya adalah pemuda yang bangga. Para tetua ini ingin menunjukkan kepada para remaja ini tempat dan kedudukan mereka. Namun, Xiao Chen adalah pendekar berjubah putih yang menghasilkan keajaiban. Feng Tua percaya bahwa Xiao Chen tidak akan mengecewakannya. Xiao Chen memandang dengan tenang ke arah tembok sage dan ribuan lentera di atasnya. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan membuat sayatan di telapak tangan kanannya. Darah mengalir di sepanjang garis telapak tangan Xiao Chen dan perlahan-lahan menetes ke lentera. Dengan bunyi, darah langsung menyala dan menjadi nyala api yang indah. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan energi mental di lautan kesadarannya terkuras bersama darahnya. Ketika nyala api di lentera berubah bentuk menjadi manusia, Xiao Chen terkejut menemukan dirinya berdiri di dalam lentera. Apa yang tampak seperti lentera seukuran telapak tangan berubah menjadi dunia pada saat ini. Tidak terasa aneh atau aneh. Menarik, aku ingin tahu siapa yang membuat lentera ini. Setelah mencoba, Xiao Chen menemukan bahwa dia bahkan bisa mengendalikan tubuh di dalam lentera. Dia juga bisa mengakhiri keadaan seperti itu dengan sebuah pikiran, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Ketika Xiao Chen merasakan kekuatan isap dari tembok sage, dia berdiri di lentera dan meneriakkan seruan perang. Setelah itu, lentera itu terbang, membawanya bersamanya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tidak disangka orang ini masih ingin mencoba masuk ke dalam peringkat putra surga yang bangga. Dia mungkin bahkan tidak bisa lulus ujian dasar. Itu benar, tidak kusangka dia berani menghalangi kita. Dia hanya membuang-buang waktu semua orang. Melihat lentera Xiao Chen terbang, Bai Yu dan Bai He mencelanya dengan keras. Sebelumnya, tatapan Xiao Chen memaksa mereka mundur. Bagi mereka untuk mundur dari apa yang mereka anggap sebagai karakter kecil sangatlah memalukan. Mereka benci karena mereka tidak bisa menghancurkan lentera Xiao Chen sebelum terbang, sehingga mereka bisa meredakan amarah mereka. Bai Si, yang selama ini menundukkan kepalanya, mendongak. Dia menemukan bahwa kakak senior pertamanya juga memperhatikan dengan serius. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, kakak senior pertama, apakah Xiao Chen akan berhasil? Pemuda berjubah biru dengan aura luar biasa memiliki tampilan yang serius. Dia tidak lagi percaya diri seperti awalnya. Meskipun tidak ada orang lain yang memperhatikan tindakan Bai Yu dan Bai He sebelumnya, pemuda berjubah biru itu telah melihat seluruh kejadian dengan jelas. Bai Yu dan Bai He telah berusaha untuk mendapatkan peringkat putra surga yang bangga 3 kali sebelumnya. Mereka juga sudah lama maju ke Raja Bela Diri kelas rendah. Saat membandingkan kultivasi, mereka hanya bisa lebih unggul dari Xiao Chen. Terlebih lagi, pemuda berjubah biru sangat akrab dengan temperamen keduanya. Sepatah kata sederhana dari Xiao Chen tidak dapat memaksa mereka mundur. Sesuatu yang aneh sedang terjadi di sini. Pemuda berjubah biru berkata, sulit untuk mengatakannya. Dia seharusnya bisa menyelesaikan ujian dasar tembok sage ini. Mengenai apakah dia bisa masuk ke peringkat putra surga yang bangga, saya tidak bisa memastikannya. Siu, ketika lentera Xiao Chen mencapai jarak tertentu dari tembok sage, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan alis di salah satu gambar tiba-tiba hidup kembali. Kemudian, dia menyusut dan memasuki lentera. Di dunia di dalam lentera, Xiao Chen meletakkan tangan kanannya di atas pedangnya. Ia tak berani gegabah saat menghadapi lelaki tua ini. Saya akan menekan kultivasi saya menjadi 1 tingkat lebih rendah dari Anda. Jika kamu ingin masuk ke dalam peringkat putra surga yang bangga, kamu harus menerima 20 gerakan dariku terlebih dahulu. Tepat setelah lelaki tua berambut putih itu berbicara, dia segera menghunus pedang. Sosoknya melintas dan meninggalkan banyak bayangan saat dia mengirim serangan ke Xiao Chen. Pedang itu memiliki cahaya yang redup. Saat lelaki tua itu menyerang, dia mengirimkan 7 lampu pedang. Kemudian, setiap gambar pedang dipecah menjadi 3 gambar pedang. Dalam sekejap, 21 gambar pedang mengelilingi Xiao Chen. Saat angin bertiup dan cahaya yang menyala-nyala berkedip, gambar pedang yang tak terbatas itu tampak seperti lautan api yang berkobar. Xiao Chen berpikir dalam hati, teknik bela diri yang luar biasa. Teknik pedang tidak hanya mengandung aspek teknis yang kuat, tetapi juga menyatu sempurna dengan kondisi apinya. Hal ini meningkatkan teknik bela diri asli ke tingkat yang sama sekali berbeda. Ini merupakan pembuka mata yang luar biasa bagi Xiao Chen, dia tidak menyadari bahwa teknik bela diri dapat digunakan dengan cara ini. Bagus sekali, senior, langkahmu sungguh luar biasa. Dalam hal ini, junior ini akan mengambil tindakan dan mempermalukan dirinya sendiri. Melihat teknik pedang yang begitu indah, Xiao Chen sangat gembira.
Dia sudah melupakan semua tentang ujian dasar peringkat putra surga yang bangga. Dia hanya ingin bereksperimen dan mencoba menemukan kebenaran di balik teknik pedang ini, untuk melihat apa yang bisa dia pelajari darinya. Xiao Chen langsung menggambar Lunar Shadow Sabre miliknya. Dia tidak menciptakan gambar pedang apapun. Dia hanya menggunakan kecepatan untuk memperoleh kemenangan, mengirimkan total 21 serangan. Saat dia mengayunkan pedangnya, dia mengikuti teladan lelaki tua itu, memasukkan kondisi gunturnya ke dalam setiap serangannya. Gambar pedang tak terbatas yang dihasilkan membentuk lautan petir dengan busur listrik yang melompati permukaan. Namun, karena ini adalah upaya pertama Xiao Chen dalam menggunakan lautan petir ini, rasanya sangat kasar. Itu hanya memiliki garis besar yang tidak jelas, jauh dari pesona dan penampilan alami lautan api. Orang tua berambut putih itu mengangkat alisnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Anak kecil, kamu cukup menarik." Namun, tebasan cahaya pedang lautan api ini tidak sesederhana kelihatannya. Sial, 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 pedang dan pedang saling berbenturan, menghasilkan dentang yang tak henti-hentinya. Xiao Chen memblokir ke-21 gambar pedang pria tua berambut putih itu. Namun, teknik pedang itu tidak berakhir di situ. Lautan api yang berkobar meletus, menelan lautan petir Xiao Chen. Saat melonjak, rasanya lautan api akan menelan Xiao Chen juga. Bahaya yang lebih besar masih ada di baliknya. Cahaya pedang yang menyala-nyala dan tajam bergerak di tengah lautan api, membangun kekuatan pada saat yang tepat.